Soal yang pertama, 1. Berbasis pengetahuan dan temuan. 2. Bisa menggunakan hipotesis tetapi bisa juga tidak. 3. Keunikan. 4. Mempelajari pengetahuan yang bersifat tunggal. Nah, yang termasuk dalam teknik riset kuantitatif yaitu A. 1, 2, 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 4 saja, E. Benar semua. Jawaban yang tepat adalah D. 4 saja. Kita lanjut soal yang kedua. Di bawah ini yang merupakan teknik riset kualitatif yaitu A. Jenis penelitian survei dan bersifat objektif. B. Kontrol atas variabel dan bersifat subjektif. C. Datanya interpretasi dan mengembangkan teori. D. Berbasis sebab akibat dan menguji teori. E. Datanya numerik dan cara pengumpulan data dengan diskusi kelompok terarah. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Datanya interpretasi dan mengembangkan teori. Oke, mari kita bahas untuk soal pertama dan soal yang kedua. Di sini ada teknik riset kuantitatif, ada 14. Yang pertama itu mengukur keadaan sasaran untuk menguji hipotesis. Kemudian mengukur tingkat tindakan yang dilakukan sasaran, berapa banyak atau berapa kali. Lalu menggunakan pertanyaan tertutup. Mempelajari pengetahuan yang bersifat tunggal, bersifat objektif, datanya numerik, berbasis sebab akibat, menguji teori, kontrol atas variabel, generalisasi, elemen dasar analisis angka, lalu cara pengumpulan data dengan menggunakan wawancara memakai kuesioner. Kemudian sasarannya disebut sebagai responden. Lalu jenis penelitian untuk riset kuantitatif itu adalah survei. Nah, selanjutnya ini ada teknik riset kualitatif. Yang pertama itu untuk mengukur kedalaman pemahaman atau interpretasi sasaran. Bisa menggunakan hipotesis, tetapi bisa juga tidak. Menggunakan pertanyaan terbuka, mempelajari tindakan bersifat kompleks, bertanya mengapa, mempelajari motivasi, bersifat subjektif, datanya interpretasi, sumbangsih tafsiran, lalu berbasis pengetahuan dan temuan, elemen dasarnya yakni analisis kata-kata. Kemudian teknik riset kualitatif ini mengutamakan keunikan, lalu mengembangkan atau membangun teori, dan cara pengumpulan data dengan diskusi kelompok terarah atau FGD, observasi, wawancara mendalam, bisa menggunakan instrumen maupun tidak. Nah, sasarannya ini disebut sebagai informan, dan jenis penelitiannya salah satunya adalah observasi. Nomor selanjutnya, langkah awal yang perlu dilakukan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif adalah A. Merencanakan kegiatan kajian, B. Melakukan pengumpulan data, C. Merumuskan tujuan kajian, D. Mengidentifikasi masalah, E. Merumuskan masalah kajian. Jawaban yang tepat adalah D. Mengidentifikasi masalah. Nah, berikut ada langkah-langkah riset kuantitatif dan kualitatif menurut Craig. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan masalah kajian, merumuskan tujuan, kerangka konsep, hipotesis, lalu membuat metodologi kajian, mendefinisikan istilah atau membuat definisi operasional, lalu membuat instrumen, merencanakan kegiatan kajian, melakukan pengumpulan data, yang terakhir adalah menulis bahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, soal selanjutnya, hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil sampling error, yaitu A. Memilih sampel secara bias dan memilih sampel yang cukup besar, B. Memilih sampel secara tidak bias dan memilih sampel yang cukup besar, C. Memilih sampel secara bias dan memilih sampel yang kecil, D. Memilih sampel secara tidak bias dan memilih sampel yang kecil, E. Memilih sampel secara bias. Jawaban yang tepat adalah B. Memilih sampel secara tidak bias dan memilih sampel yang cukup besar. Nah, berikut pembahasannya. Nah, kesalahan yaitu
sampling error dapat diperkecil dengan cara memilih sampel secara tidak bias dan memilih sampel yang cukup besar. Oke, nomor selanjutnya, berikut ini yang bukan persyaratan dalam pengembangan kuesioner, yaitu A. Gunakan kalimat yang mengambigukan. B. Hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. C. Setiap pertanyaan harus jelas, terpisah satu sama lain. D. Hindari pertanyaan preasumsi. E. Jawaban tiap pertanyaan harus bersifat mutually exclusive. Yang bukan persyaratannya adalah menggunakan kalimat yang mengambigukan. Oke, untuk pembahasannya, adapun beberapa persyaratan dalam pengembangan kuesioner, yaitu yang pertama adalah setiap pertanyaan harus jelas, terpisah satu sama lain. Lalu, jawaban setiap pertanyaan harus berada di bawah atau di samping pertanyaan tersebut, sehingga mudah dilihat. Lalu, bentuk pertanyaan ada yang tertutup atau yang terstruktur dan pertanyaan terbuka. Persyaratan selanjutnya adalah menghindari pemilihan kata-kata yang sulit, menghindari pertanyaan yang mendua arti, menghindari pertanyaan yang mengandung sugesti, hindari pertanyaan yang preasumsi. Lalu, jawaban tiap pertanyaan harus bersifat mutually exclusive. Nah, persyaratan yang ke-9, kadang-kadang perlu dibuat pertanyaan penapis. Nah, persyaratan yang terakhir adalah urutkan pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian. Soal selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner adalah A. Penelitian, B. Bimbingan teknis, C. Diskusi kelompok terarah, D. Penentuan sampel, E. Uji coba kuesioner. Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah uji coba kuesioner. Berikut pembahasannya untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas kuesioner, maka perlu dilakukan uji coba kuesioner. Oke, pertanyaan berikutnya. Sampel harus mewakili populasi. Semua orang yang ada di populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Syarat ini dapat dipenuhi apabila dilakukan pemilihan sampel secara A. Kuota sampling, B. Simple random sampling, C. Accidental sampling, D. Purposive sampling, E. Snowball sampling. Jadi jawaban yang tepat adalah simple random sampling. Nah, kata kunci dari soal atau pernyataan sebelumnya itu adalah harus memiliki kesempatan yang sama. Jadi, yang termasuk dalam probability sampling. Salah satunya yaitu simple random sampling. Nah, nomor selanjutnya, di bawah ini yang menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan riset kualitatif adalah A. Seni bertanya di mana dan seni mendengar. B. Seni bertanya mengapa dan seni melihat. C. Seni bertanya mengapa dan seni mendengar. C. Seni bertanya kapan dan seni mendongkol. E. Seni bertanya di mana dan seni melihat. Jadi kunci keberhasilan dalam melakukan riset kualitatif adalah seni bertanya mengapa dan seni mendengar. Nah, berikut ada pembahasannya. Terdapat 3 kunci keberhasilan dalam melakukan riset kualitatif. Yang pertama, mengembangkan seni bertanya mengapa. Terus yang kedua, peneliti harus bisa mengembangkan seni mendengar. Dan yang ketiga, peneliti harus menanggapi pendekatan yang dipakai sebagai proses kreatif riset. Oke, soal selanjutnya. Peneliti ingin melakukan studi pada wanita yang pernah melakukan aborsi. Peneliti ingin mengetahui perasaan mereka tentang seksualitas dan keluarga berencana. Teknik pengumpulan data yang tepat digunakan adalah A. Wawancara perorangan secara mendalam, B. FGD, C. Observasi, D. Diskusi kelompok, E. Wawancara. Jadi jawaban yang tepat adalah
A. Wawancara perorangan secara mendalam. Nah, wawancara perorangan secara mendalam dapat digunakan pada kondisi seperti masalah yang rumit, masalah yang sensitif, responden secara geografis terpencar, dan tekanan kelompok sebaya. Pada soal, kasus tersebut masuk dalam masalah sensitif, jadi lebih baik menggunakan wawancara perorangan secara mendalam. Nomor selanjutnya, seorang wartawan senior menyamar menjadi kenek truk angkutan barang. Hal itu dilakukan untuk menyelidiki praktik pungutan liar yang dilakukan aparat di jalan raya dan jembatan timpang. Contoh di atas termasuk dalam teknik pengumpulan data secara A. Pengamatan terbuka, B. Pengamatan perilaku, C. Pengamatan tertutup, D. Pengamatan terlibat, E. Wawancara. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pengamatan tertutup. Di sini ada pembahasannya, ada 4 teknik observasi. Yang pertama adalah pengamatan terbuka, pengamatan perilaku, pengamatan tertutup, dan pengamatan terlibat. Pada soal ini, jawaban yang tepat adalah pengamatan tertutup, di mana peneliti melakukan observasi secara diam-diam. Ia tidak mengungkapkan identitas pribadi maupun institusinya. Nomor selanjutnya, untuk membuat suatu diskusi kelompok produktif, berikut adalah hal-hal yang tidak harus diperhatikan, yaitu A. Menentukan lamanya diskusi, B. Menentukan tempat diskusi, C. Pengaturan tempat duduk, D. Tentukan berapa banyak dana yang diperlukan, E. Menentukan komposisi kelompok. Jawaban yang tepat adalah D. Tentukan berapa banyak dana yang diperlukan. Nah, dalam menyiapkan diskusi kelompok, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah menentukan berapa banyak diskusi kelompok terarah yang perlu Anda lakukan. Kemudian yang kedua, menentukan komposisi kelompok, lamanya diskusi, besarnya kelompok, menentukan tempat diskusi, mengatur tempat duduk, peralatan pendukung, mengembangkan panduan diskusi kelompok terarah, memandu diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah membuat laporan diskusi kelompok. Nomor selanjutnya, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan tempat diskusi adalah kecuali A. Pilih lokasi di mana pembicaraan mudah didengar, B. Pilih tempat yang mendatangkan rasa aman, C. Jika mungkin, pilih tempat di mana pengamat bisa hadir tanpa mengganggu jalannya diskusi, D. Memilih tempat di mana pembicaraan dalam kelompok tidak akan terdengar, E. Pilih tempat yang netral dan jauh dari jangkauan peserta. Jawaban yang tepat adalah E. Pilih tempat yang netral dan jauh dari jangkauan peserta. Nah, berikut faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan tempat diskusi. Yang pertama adalah pilih tempat yang netral dan pilih lokasi di mana pembicaraan mudah didengar. Kemudian pilih tempat yang mendatangkan rasa aman. Pilih lokasi yang mudah dijangkau peserta. Jika mungkin, pilih tempat di mana pengamat bisa hadir tanpa mengganggu jalannya diskusi. Dan yang terakhir adalah memilih tempat di mana pembicaraan dalam kelompok tidak akan terdengar. Next, masalah yang sering terjadi dalam diskusi kelompok adalah adanya peserta yang mendominasi. Orang tipe ini berusaha mengambil alih kelompok, mengambil inisiatif bicara, mempertahankan posisinya, dan berusaha mempengaruhi peserta lain. Nah, hal yang perlu dilakukan moderator terhadap peserta tersebut adalah A. Hindari kontak mata dengannya, B. Gunakan kontak mata untuk menariknya ke dalam diskusi, C. Amati kapan dia siap untuk bicara, D. Ajukan pertanyaan yang mudah dan perhatikan dengan cermat apa yang dikatakannya, E. Beri perhatian. Jadi apa yang harus dilakukan moderator terhadap peserta yang mendominasi ini? Nah, jawaban yang tepat adalah
A. Hindari kontak mata dengannya. Untuk pembahasannya, terdapat sejumlah masalah yang sering terjadi pada peserta secara perorangan. Salah satunya adalah peserta yang mendominasi. Nah, peserta ini berusaha mengambil alih kelompok, mengambil inisiatif bicara, mempertahankan posisinya, dan berusaha mempengaruhi peserta lain. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi peserta yang seperti ini, yang pertama itu menghindari kontak mata dengannya. Kemudian, moderator juga dapat melakukan strategi yang kedua, yaitu mengeluarkan peserta yang mendominasi dari kelompok secara halus. Nah, nomor selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh moderator, yaitu A. Dalam proses mendengarkan, moderator harus bersifat pasif. B. Diharapkan tidak mengulang kembali ungkapan atau kata-kata peserta dengan bahasa moderator sendiri. C. Menghindari penyampaian kata-kata lalu atau begitu ya kejadiannya. Lalu. D. Moderator harus pandai mengembangkan sensitivitasnya terhadap pengalaman-pengalaman dari peserta yang berbeda. E. Terburu-buru dan gugup. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh moderator yaitu D. Moderator harus pandai mengembangkan sensitivitasnya terhadap pengalaman-pengalaman dari peserta yang berbeda. Untuk pembahasannya, kemampuan yang harus dimiliki oleh moderator yaitu klarifikasi, di mana moderator menjadi pendengar yang baik yang tidak bersifat pasif, melainkan harus bersifat aktif. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu refleksi, di mana moderator mengulang kembali ungkapan atau kata-kata peserta dengan bahasa moderator sendiri. Keterampilan berikutnya yaitu memotivasi dan probing, di mana moderator mendorong semua peserta diskusi untuk aktif menyampaikan pendapatnya. Kemudian kemampuan selanjutnya adalah mengembangkan sensitivitas. Dan kemampuan yang terakhir adalah keterampilan memandu proses diskusi kelompok terarah. Nomor berikutnya, terdapat beberapa model analisis kualitatif. Analisis yang bertujuan untuk mengetahui salah satu domain saja disebut A. Analisis domain, B. Analisis komponensial, C. Analisis tema kultural, D. Analisis komparasi konstan, E. Analisis taksonomi. Jawaban yang tepat adalah E. Analisis taksonomi. Terdapat beberapa model analisis kualitatif. Yang pertama adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, dan analisis komparasi konstan. Nah, analisis yang bertujuan untuk mengetahui salah satu domain saja disebut sebagai analisis taksonomi. Terima kasih.